Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah atas nikmat diberikan keistiqomahan sampai hari ini. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati setiap hambanya. Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuman dengan 2 jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah gak balik-balik ya. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya gak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia tuh bukan kita. Kalau buat Allah ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah. Ini bukan masalah Allah itu punya jari ya, karena laisa kamitslihi syai'. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk, itu nggak boleh. Cuman di sini semacam permisalan betapa mudahnya buat Allah ngebolak-balikin hati orang. Orang yang mungkin nggak pernah kebayang dia bakalan masuk Islam, yang kebayang oleh yang lain tuh dia bakalan mati dalam keadaan memusuhi Nabi itu, malah ternyata dengan mudah Allah balikan hatinya justru di hari ketika dia pengen bunuh Nabi. Di hari ketika dia bawa pedang tanpa sarung. Kalau bawa pedang pakai sarung tuh masih labil, bunuh nggak ya, masukin lagi, keluarin lagi kan ya. Ini nggak pakai sarung, artinya udah mantap banget nih pengen bunuh Nabi. Nggak akan dibawa pulang tuh pedang kecuali ujungnya udah berdarah. Di hari ketika dia pengen bunuh Nabi, di hari itu juga Allah tunjukkan keajaiban, Allah tunjukkan kebesarannya. Allah nggak mau bikin Umar masuk Islam pas lagi normal, itu nggak keren. Ceritanya tuh kurang klimaks. Ini pinter hebatnya Allah ya. Allah kan maha hakim, bijaksana banget. Bikin cerita tuh yang kalau ditonton, diceritain, dibahas tuh enak gitu. Kalau terlalu garing, flat kan agak-agak gimana ya, bosan ya. Kayak ada film yang thriller gitu tentang pembunuhan, udah udah 2 jam kita nonton belum jelas ceritanya kan nggak enak nih, nggak ada klimaksnya. Nah ini dibikin klimaks, justru titik baliknya itu di posisi yang paling nadir, yang paling sulit. Posisi ketika dia mau bunuh Nabi malah dia dapat hidayah. Segampang apa? Segampang ngebolak-balikin bola pingpong dengan 2 jari. Mungkin lebih ringan dari itu, bukan mungkin, pastinya. Jadi alhamdulillah Allah masih menetapkan hati kita dalam keislaman, masih menetapkan hati kita untuk mencintai majelis-majelis surga. Bukan berarti di luar itu majelis neraka, bukan ya. Enggak, kita kan prinsip saya mah respect each other, no judgment, kan itu prinsip saya. Jadi saya kalau ngebahas kebaikan enggak ada maksud menyinggung ke yang lain bahwa itu buruk, enggak. Cuman mencintai majelis ilmu itu salah satu majelis yang luar biasa loh. Malaikat aja cinta, apalagi kita. Artinya malaikat itu nggak punya modus apa-apa kan mencintai majelis ini. Nggak gara-gara malaikat datang ke sini terus malaikat dicatat sama malaikat lain. Lu datang ya, gua catat nih. Nggak kan? Malaikat nggak saling mencatat lah. Malaikat kan mencatat manusia. Kalau malaikat saling mencatat kan ntar jadi ada transaksi gitu. Lo catat gua, ntar gua balas catat lo, saling mencatat gitu kan. Berapa? 10. Udah tambahin deh nolnya. Kan 0 doang jadi 100 misalnya. Nggak ada malaikat saling mencatat amal malaikat. Malaikat itu mencatat kita. Jadi nggak ada modusnya malaikat datang ke majelis ilmu itu kecuali karena memang majelis ini emang baik. Malaikat itu nge-like bukan karena pengen di fallback sama kita, nggak butuh malaikat fallback dari kita. Kita yang butuh fallback dari malaikat. Apa untungnya malaikat di fallback sama kita? Nggak nguntungin kan, biasa aja karena followersnya udah banyak. Jadi nambah 1-2 dari manusia itu kayak nggak ngaruh gitu. Kalau kita penting banget di fallback sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau nge-fallback itu pasti komennya itu kebaikan. Allahumma firlahu warham. Itu komennya malaikat. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Jadi nguntungin kita. Malaikat yang nggak punya kepentingan apa-apa, nggak modus ngapa-ngapain, nggak ada keinginan apapun, cinta dengan majelis ilmu, apalagi kita yang memang bermodus. Dan modus kita kalau karena Allah insya Allah namanya ikhlas. Modus kita pengen diingat
wajah dan nama kita sama malaikat-malaikat. Nanti mereka akan bersaksi di akhirat. Dia tuh ahli ilmu. Kedua, modus kita pengen dapat doa dari malaikat yang menaungi majelis ilmu. Ketiga, kita pengen dibangga-banggain sama Allah. Allah tuh ngebanggain kita di mana? Di Arasy, sampai mention Jibril, Jibril apa? Tuh gua cinta sama siapa misalnya di antara kita. Nama kita disebutin loh, di mention, di tag beneran itu. Kecuali nama kita mungkin nama yang agak-agak susah dibaca ya, terlalu banyak bahasa-bahasa asingnya. Kalau namanya standar-standar aja, Asep misalnya ya, apa gitu, itu insya Allah malaikat gampang nge-like-nya gitu. Makanya namanya jangan susah-susah. Sampai kakek aja nggak tahu, pas tanya, ini cucunya siapa namanya? Nanya ke anaknya, nama anak kamu siapa gitu. Saking susahnya nama anak sekarang. Jadi Allah tuh ngebanggain kita tuh pakai nama kita, nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM. Kecuali nama-nama terlarang ya. Tapi kalau namanya masih wajar, KTP, SIM itu sama dipakai di langit. Allah nge-mention kita, terus dikasih tahu kepada Jibril. Jibril ngasih tahu ke malaikat. Malaikat ngasih tahu ke seluruh makhluk, ngedoain kita. Kan bermodus tuh. Jadi kalau malaikat aja nggak ada modus cinta dengan majelis ini, kayaknya kita punya alasan yang lebih kuat untuk tetap cinta. Dan ini salah satunya bimbingan hati dari Allah. Alhamdulillah. Kita syukurin terus biar Allah tambahin lagi, istiqomahin lagi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sampai akhir hayat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang life goals. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut dengan himmah. Salah satunya disebut dengan himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu meaningful, bermakna? Ini namanya himmah. Mungkin kalau bahasa sederhananya life goals. Sebelum kita ngobrolin tentang masalah himmah, life goals ini, coba kita baca satu paragraf kecil di dalam surat Ali Imran ayat 35. Biar gaung tilawah kita itu makin menggetarkan arasy Allah dengan kebaikan. Surat Ali Imran ayat 35. Kita baca sampai ayat 37. Surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ingatlah kisah ketika istri Imran berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau agar janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi seorang hamba yang berkhidmat kepadamu di dalam masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Maka terimalah nazarku itu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, sedangkan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan dalam aturan-aturannya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab kamar khusus ibadah, Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam. Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan-makanan ini?" Maryam menjawab, "Semua ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Shadaqallahul azim. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah, life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau keinginannya Ibu Maryam, istri Imran. Dan by the way, Imran ini adalah salah satu simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Selain keluarga Nabi Muhammad itu ada dua keluarga lagi, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi kalau kita pengen niru, pengen jadi rumah kita itu seperti apa sih? Seperti rumah Nabi Muhammad, Baitun Nubuwah, atau rumahnya Ibrahim, atau rumahnya Imran. Salah satu dari tiga itu. Kalau bisa tiga-tiganya lebih keren. Dan Allah rekomendasiin itu di dalam Al-Quran. Allah telah innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menjadikan mereka lebih daripada semua yang ada di dunia. Dua keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan. Sebagian mengatakan Imran ini orang solih, dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara nabi, walaupun bukan rasul. Karena sebagian ulama mengatakan nabi itu ada 124.000, banyak, dan salah satunya ada Imran. Terlepas dari perdebatan status Imran, yang jelas dia adalah hamba terpilih. Dan Allah menikahkan Imran dengan seorang perempuan yang sangat solehah, perempuan yang gak sembarangan perempuan, yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa, hebat, menyejarah. Sampai Al-Quran aja nyebut mereka, nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Dan tadi saya bilang by the way-nya apa? Istri Imran itu adalah adik kakak dengan istri Zakaria. Jadi Imran sama Zakaria apaan? Ipar ya. Karena istri Imran itu adik kakak sama istri Zakaria. Jadi Imran, Zakaria ini orang-orang soleh semua, yang tinggal di Palestina atau tinggal di dekat Masjidil Aqsa. Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga gak punya anak. Dua-duanya gak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga gak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu boleh tapi agak kurang disukai, tapi boleh-boleh aja. Nah dulu istri Imran bernazar, ini nazar tuh, saya bernazar kalau saya hamil saya pengen punya anak laki-laki. Kalau dia jadi anak laki-laki akan saya jadikan dia sebagai marbot Masjid Al-Aqsa, sebagai khadim atau marbot Masjidil Aqsa. Ini
life goalsnya istri Imran. Pengen punya anak yang ngemakmurin rumah Allah. Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah, supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot, itu istilah yang mungkin jadi kemudian terkesan di masyarakat sesuatu yang nggak keren, biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan sejarah, perpustakaan, museum kayak gitu-gitu, ada yang lebih keren ngejaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus nggak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Itu life goalsnya istri Imran. Pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria. Jadi istri Imran ngefans banget berat sama Zakaria. Ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh, kayak ipar saya, kayak Zakaria. Mudah-mudahan anaknya laki-laki. Nazar sampai, fataqabbal minni ya Rabb. Terima ya Allah, terima nazar. Dulu kan nggak ada USG ya. Ketawanya pas sudah lahir. Pas sudah lahir, kaget istri Imran. Rabbi, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, gimana nih anaknya perempuan? Sementara walaisa dzakaru kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini bukan bab emansipasi. Bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan tuh nggak boleh menjadi marbot di masjid. Perempuan itu nggak boleh belajar di dalam masjid. Perempuan itu nggak boleh bahkan masuk ke masjid kecuali terbatas sekali gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan, maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ini bukan doktrin bahwa Islam itu nggak mengakui perempuan, bukan. Kita harus balik lagi ayat itu, kembalikan lagi kepada konteks sejarahnya. Makanya saya sering bilang, jangan menjudge sejarah dengan angle kekinian, pasti jadi salah paham. Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih, kok begitu sih? Kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian kan? Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan tapi persepsinya kekinian, gak nyambung. Nah pada masa itu, laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid. Laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid, boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid. Perempuan gak boleh, beda dengan di Islam kan. Kalau di Islam justru sebaliknya, sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih. Kalau perempuan lagi haid nanti ada batasannya. Tapi kalau perannya di dalam masjid boleh banget. Buktinya apa? Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh, dan muridnya laki-laki. Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh, Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling mention gitu, saling broadcast. Aisyah broadcastin dong hadis-hadis yang gua nggak tahu, di broadcast sama Aisyah. Nanti Aisyah juga minta dari Abu Hurairah, saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyalah-nyalahin, salah lo, enggak. Mentransfer hadis itu untuk saling sharing kebaikan, motivasi sifatnya. Oh ada hadis gitu ya, iya gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurairah, Aisyah ngajar di masjid. Nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya. Termasuk yang paling legend itu kan Khadijah ya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu gak tinggal diam di rumah nungguin, Nabi Muhammad mana ya, udah jam segini belum pulang, di telepon gak diangkat aja, kayaknya habis baterai deh. Gitu-gitu enggak. Khadijah tuh gak pasif di rumah loh ya, gak bantu dakwah Nabi, dia aktif. Cuman tetap ada kayak etikanya, ada moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaisa dzakaru kal unsa. Menurut orang Bani Israel,
perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya, biar kita nggak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh nggak sama laki-laki perempuan. Yang nggak sama itu bukan dalam persepsi ayat, bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Disediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit. Coba kurang apa perlakuan Allah? Treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang udah lama di situ. Banyak tuh cowok-cowok, ada yang jomblo, ada yang udah nikah, itikaf di masjid, terutama yang jomblo ya, masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan. Kalau udah nikah, kalau keseringan itikaf zalim juga sama istri ya kan ya. Kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali. Tapi kalau masih sendiri, itikaf aja setiap hari nggak masalah. Apalagi kos-kosan nggak sempat bayar, udah masjid aja. Jadi udah lama di masjid kayak gitu, tetap aja Allah nggak ngasih hidangan dari langit. Sedangkan cewek Allah kasih hidangan dari langit. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh. Bisa dibilang jarang banget ada orang yang dapat hidangan celeng datang dari langit. Itu udah buah yang seger, yang udah kualitasnya luar biasa. Di depan Maryam, Zakaria aja sampai terheran-heran. Padahal Zakaria itu jelas-jelas sepakat ulama dia itu nabi. Zakaria aja terheran-heran dengan perlakuan treatment langit kepada Maryam. Sedangkan Bani Israel melecehkan Maryam. Jadi maksud walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain, bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu udah terlanjur lahirin anak cewek, masa mau digimanain lagi gitu, masa dioperasi segala macam, enggak, susah. Akhirnya ibu Maryam menamakan anaknya Inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Maryam itu secara bahasa artinya marbot, cewek. Jadi arti Maryam itu khadimah, yang berkhidmat. Itu bahasa dulunya adalah Maryam, kemudian jadi bahasa Arab. Inni sammaituha Maryam. Saya pengen ngasih dia nama marbot, perempuan, bahasa singkatannya Maryam. Mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah. Akhirnya dikaderlah Maryam dari kecil. Bayangin teman-teman, Maryam usia 3 tahun udah nanya-nanya ke ibunya, "Mah, kapan aku ke Al-Aqsa? Kapan aku beribadah di sana? Kapan aku disantrinin? Kapan aku dimasukin ke pesantren?" Itu 3 tahun udah minta-minta kayak gitu. Malah ibunya yang nggak tega, "Mah, aku kangen dengan Al-Aqsa." Karena belum waktunya, karena ada waktunya nanti dia boleh ke Al-Aqsa. Maryam setiap hari naik ke atas bukit, menghadap ke arah Al-Aqsa dan berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku kangen dengan Al-Aqsa. Ya Allah, aku pengen ke sana. Ya Allah, ini daya tariknya Al-Aqsa. Jadi salah satu ciri orang beriman mencintai Al-Aqsa. Itu salah satu di antara bagian dari keimanan, mencintai Al-Aqsa. Bukan karena konfliknya, bukan karena sentimen terhadap Israelnya, bukan. Karena emang kayak gitu turun-temurun dari zaman dulu. Ini tradisi spiritual namanya. Dari zaman Nabi Sulaiman udah kayak gitu, zaman sebelumnya juga kayak gitu, zaman Musa juga kayak gitu. Tradisi spiritual yang diturun-temurunkan. Dan Maryam kecil, anak usia 3 tahun, udah cinta banget dengan Al-Aqsa, pengen kesana. Mah kapan? Kenapa bisa punya anak kayak gini? Life goals ibunya, himmah ibunya. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu, kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa-basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman, itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja, kayak istri Imran, kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu. Nah, ini pembahasan yang luar biasa penting buat kita. Dan ini termasuk bagian dari yang paling sering kita alamin dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen ini, kita pengen itu. Gimana kepengennya kita itu direstui sama Allah, terus jadi kenyataan. Salah satu keinginan besar Ibunda Maryam adalah punya anak yang kelak jadi seperti Zakaria, berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Lalu beliau bernazar, kemudian hamil. Yang tadinya gak hamil-hamil, tapi gara-gara punya nazar gini, Allah beri dia
rezeki hamil, cuman sedikit berbeda dengan harapan beliau, bahwa yang diharapkan lahir anak laki-laki. Soalnya bukan nggak mau anak perempuan, bukan, karena tradisinya nggak boleh anak perempuan berkhidmat di Masjid Al-Aqsa. Jadi masih pakai mindset tradisi Bani Israel. Tapi Allah pengen mematahkan mindset itu, pengen mengganti tradisi itu dengan cara sengaja Allah setting lahirnya anak perempuan. Dan anak perempuannya juga bukan anak perempuan biasa. Menurut saya itu perempuan nomor 1 di dunia yang paling istimewa. Ada 4, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Nah, 4-4-nya nih sempurna. Tapi kalau buat saya tuh cerita-cerita Maryam tuh luar biasa. Walaupun kita tidak mengecilkan sama sekali Khadijah dan Fatimah, dan itu luar biasa juga. Cuman kalau Maryam sampai nama surat Al-Quran jadi nama dia gitu kan ya. Kisahnya ada di surat Ali Imran, bapaknya juga jadi nama surat, saking istimewanya. Ini Allah setting kayak gitu. Lahir anak perempuan, Maryam dari kecil udah solehah. Solehahnya tuh kayak gift, bakat. Bukan solehah hasil didikan, tapi emang bakat. Kan ada orang yang bakat soleh, ada yang dididik jadi orang soleh. Kalau yang bakat soleh tuh keluarganya gak ada yang soleh. Justru keluarganya soleh gara-gara dia lahir. Jadi setelah dia lahir berubahlah keluarganya, ada yang kayak gitu kan, gift dari Allah ya. Mungkin doa-doa dari kakek buyut entah kesekian. Nah, pas Maryam cukup umur, usia masih anak-anak juga, tapi udah cukup umur, bukan lagi dalam asuhan, maka Maryam dibawa ke Masjidil Aqsa. Awalnya ditentang sama rabi-rabi Yahudi yang ada di sana tuh ditentang, karena ini menyelisihi tradisi mereka. Gimana wahai Zakaria kamu masukin anak perempuan? Ini aib buat kita, ini nggak boleh, dan seterusnya. Akhirnya Zakaria meyakinkan mereka, membujuk mereka, sampai Zakaria bikin SOP. Udah tenang aja, dia nggak akan ganggu kalian. Dia akan kita berikan mihrab sendiri. Dia nanti ada jadwal sendiri. Dia tidak akan ikut dengar taklim. Jadi ada taklim di masjid, cewek nggak boleh ikut. Kalau kita kan menyediakan cewek justru di atas kita ya, masya Allah ya. Saking mulianya cewek itu di atas, kita di bawah. Cuman nggak boleh lihat ke belakang ya. Doain aja yang di belakang, mudah-mudahan tahu akun kita. Jadi cewek-cewek pada di atas. Kalau di zaman dulu Bani Israel justru cewek itu nggak boleh ikut taklim loh. Kalau ada yang bilang Islam itu anti perempuan, kesetaraan gender, emansipasi segala macam, enggak. Justru Maryam itu nggak boleh ikut taklim para laki-laki. Mereka buat taklim tafsir Taurat, hadis-hadis Nabi Musa. Kan dulu tuh ada tafsir, ada hadis juga ya. Tafsirnya kitab Taurat, hadisnya Nabi Musa, bahas sirah, bahas fikih. Itu semuanya buat cowok-cowok. Ceweknya nggak boleh. Kalau Maryam dibolehin tinggal di sebuah mihrab dengan syarat dia nggak boleh ikut dengerin taklim. Dia murni cuma ngangkat-ngangkat air, naruh untuk orang berwudu, terus ngebersihin masjid pas orang udah pada bubar, gitu doang. Tapi subhanallah, banyak adegan ketika murid-murid yang cowok ini ujian, mereka nggak bisa jawab, Maryam bisa jawab. Karena Allah sendiri yang mendidik Maryam, bukan seorang ulama. Allah sendiri yang nge-treat Maryam. Jadi ilmu Maryam itu terkenal di antara mereka, sehingga diam-diam cowok-cowoknya malah banyak belajar kepada Maryam. Ini cara Allah mengganti tradisinya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Diberikan tanggung jawab itu kepada Zakaria. Sampai suatu saat, ini Zakaria belum punya anak juga nih. Pengen banget punya anak, dan itu life goalsnya Zakaria, pengen punya anak. Tapi belum kuat. Arti belum kuat, belum utuh. Udah kuat tapi belum utuh. Dari sisi mana utuhnya nanti kita bahas. Terus suatu hari Zakaria lagi mau ngejenguk Maryam di dalam mihrab. Mihrab itu kayak ruangan kecil gitu. Tok assalamualaikum, masuklah Zakaria. Tiba-tiba ngelihat Maryam lagi berzikir. Dan Maryam itu kalau zikir itu ngeri loh. Selain bekerja ngeberes-beresin masjid, sisanya ngapain? Zikir terus, dan zikirnya itu lebih daripada orang tua yang udah soleh banget, ulama besar, lebih dari itu. Padahal anak SD loh. Saking solehanya Maryam, anak SD zikirnya ngalahin ulama-ulama, ketua ormas, founder ormas gitu yang keren-keren. Udah kalah lah pokoknya. Maryam banget tuh. Dia zikir, tidur sebentar, zikir lagi, zikir. Dan buat dia tuh zikir itu kayak kita main.
Jadi banyak zikir dia teh. Tagline-nya bukan banyak main, banyak manfaat, gak jelas gitu kan. Banyak zikir tuh Maryam tuh. Subhanallah. Pas Zakaria masuk, ngelihat Maryam lagi berzikir, di sebelahnya ada buah-buahan dan segala macam yang nikmat-nikmat makanan. Dan itu bukan bawaan dari Zakaria. Zakaria kaget. Ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kata Zakaria. Kan Zakaria itu sayang banget sama Maryam, lebih dari anaknya sendiri. Sejak Maryam kehilangan ayahnya, jadi yatim, maka Maryam itu adalah Zakaria. Ya seolah-olah anak sendiri buat Zakaria. Dan Zakaria itu sayang banget sama Maryam. Maryam ini dari mana? Kata Zakaria. Huwa min indillah, kata Maryam. Ini dari Allah, wahai paman. Dan Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah tuh kalau ngasih rezeki itu nggak pernah hitung-hitungan, gampang banget buat Allah, malah ceramah. Zakaria, oh iya benar, lanjutin ceramahnya. Tiba-tiba Maryam dapat 1 minute booster dan Zakaria tuh ngeklik banget tuh dengan nge-like banget lah pokoknya. Itu benar-benar booster buat Zakaria. Sejak saat itu Zakaria cemburu berat kepada Maryam. Coba teman-teman perhatikan ayat 38. Itu ayat cemburu berat tuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Pada saat apa? Pada saat Zakaria ngelihat Maryam ini udah keren banget. Ada adegan sampai dikasih makan dari langit. Zakaria udah gak tahan lagi, pengen banget punya anak kayak gini nih. Hunalik, pada saat itu di sana. Jadi kalau hunaka itu cuman di sana doang, kalau hunalika di sana dan pada saat itu ketika Zakaria terkagum-kagum tuh udah luar biasa kepada Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah di sanalah Zakaria langsung berdoa kepada Rabb-nya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, beri saya keturunan kayak gitu ya Allah. Coba. Kayak gitu. Saya pengen kayak gitu ya Allah, yang soleh seperti itu. Minta tetap anak laki-laki tapi solehnya kayak Maryam. Jadi minta anak laki-laki tapi teladannya anak perempuan. Coba, ini bukan hal besar soal laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kadang teladannya laki-laki, kadang teladannya perempuan. Dan itu hal yang bukan not big deal lah pokoknya. Ya Allah, beri saya anak laki-laki tapi sesoleh Maryam. Saya pengen banget kayak gitu tuh. Ini soleh luar biasa. Fataqabbal innaka sami'ud du'a. Akhirnya turunlah Jibril kepada Zakaria saat itu di ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Salah satu di antara kelebihan Yahya yang disebutin di ayat 39 apa? Wa hasuran. Hasur. Apa itu hasur? Hasur itu sifat cowok yang kalau di cewek itu namanya Azra. Kan julukan Maryam itu Maryam al-Azra. Apa arti Maryam al-Azra? Saint Mary. Itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Saint itu artinya suci. Jadi Azra itu suci. Suci dalam arti apa? Gak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Saya itu gak pernah disentuh laki-laki dan bukan perempuan yang murahan. Jadi Maryam itu saking terjaganya, dia gak kenal laki-laki kecuali 3 orang yang kenal dekat. 1, bapaknya Imran. 2, pamannya Zakaria. 3, anaknya Isa. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Maryam, cowok itu cuma ada 3 loh. Sisanya semuanya cewek. Kalau kita kan 50-50 sih. Bahaya banget. Atau lebih parah lagi, cewek tapi namanya cowok. Ini modus. Kalau Maryam, list kontaknya tuh cuma 3 doang yang cowok. Yang sisanya cewek semua, saking terpeliharanya Maryam. Nah kalau perempuan namanya Azra, kalau laki-laki namanya Hasur. Arti Hasur itu laki-laki yang sangat terpelihara, terjaga banget, gak pernah bisa digodain. Kalau Yusuf hampir kegoda, kalau Yahya gak bakalan sama sekali. Benar-benar terjaga.
Sampai ada cewek yang jatuh cinta sama Yahya gitu kan. Setiap hari nge-like postingan Yahya, first like, komen kayak gitu. Yahya biasa-biasa aja, nggak di follow back sama Yahya. Lama-lama dia putus asa, vulgar gitu, nge-DM, follow back dong Yahya, nggak di follow back. Akhirnya dia teriak-teriak, ya, minta tanda tangan apa segala macam, minta apa kupluknya Yahya, minta topinya Yahya. Wah, Yahya mah nggak diwaro sama Yahya, biasa-biasa aja. Lama-lama nih cewek patah hati. Karena dia patah hati, akhirnya dia nekat. Nekatnya apa? Dia minta hadiah ulang tahun ke bapaknya, kepala Yahya. Ini bahayanya cewek zaman dulu ya. Untung kita nggak hidup zaman itu. Kepedean. Siapa juga yang mau gitu. Itu ulang tahunnya si cewek, hadiahnya kepala Yahya dan diaminkan, dikabulin sama bapaknya penguasa gitu. Yahya lagi sujud, digorok kepala Nabi Yahya sama Bani Israel, diambil dan dihadiahkan ke raja. Nabi Yahya itu termasuk syuhada, salah satu nabi yang syahid. Sama kayak bapaknya juga syahid. Intinya mah Allah kasih persis kepada Zakaria anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki, yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wahasuran itu asal usul dari istilah Hasur kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goalsnya istri Imran Allah wujudkan dengan cara keajaiban. Dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu, jadi punya dua keturunan yang istimewa. Satu anaknya, kedua cucunya, dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh, satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin. Yang lain disentuh, toel dikit Tapi kalau Isa nggak berani toel. Dan satu dari 3 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan ceramah. Bayi umur masih dalam gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu, nggak sampai berapa bulan lah, baru lahir banget, itu bisa ceramah. Yang tadi saya baca pas rakaat kedua, qala, berkatalah bayi Isa, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Panjang gitu bayinya bisa ngomong. Masya Allah, luar biasa. Keturunan Imran. Himmah, life goalsnya siapa? Neneknya. Sampai bisa ngomong sepanjang itu, orang-orang Bani Israel pada kaget. Karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota, gak boleh masuk karena dianggap aib. Seorang perempuan punya anak tapi gak punya suami, di luar nikah gitu. Padahal bukan di luar nikah, tanpa nikah kan. Gak punya suami emang. Dan gak punya pasangan, gak disentuh sama sekali oleh laki-laki, saking terpeliharanya Maryam. Mereka cegat, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu bawa masalah, kamu bawa aib, kamu bawa kayak kesialan kepada kota kami, gak boleh masuk. Ya ukhta Harun, wahai Maryam, wahai saudara Harun, maka na abuki imra'asau. Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia? Wa ma kanat ummuki baghiyya. Kenapa kamu perempuan gak terjaga sementara ibumu sangat terjaga? Dicela Maryam habis-habisan. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicela, diam aja. Gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos. Diam aja. Ini nasihat Allah kepada Maryam nih. Jangan curhat di medsos. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maryam, nanti kalau kamu di haters, jadi kan banyak haters di Bani Israel kan suka haters orang soleh gitu kan. Mereka nge-follow tuh bukan pengen dapat inspirasi, cuma haters doang. Ngintip dia lagi posting apa, diserang, posting apa diserang gitu. Akhirnya kata Allah, kalau kamu diserang, komennya nggak enakan, terus kamu dihaterin sama mereka, udah diem, nggak usah dibalas, nggak usah diapa-apain, nggak usah diblok, nggak usah dihapus tuh komen. Pengalaman. Terus diapain? Diam aja.
Terus kalau diam gimana? Tenang, biar aku yang belain kamu. Jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada 2 orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih, gak sengaja ngelihat ada 2 orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan gak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa Nabi udah berjalan sekarang cemberut? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia. Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi, maka saya juga gak akan berada di situ, saya ikut pergi. Masya Allah. Jadi kalau kita dikomenin yang gak enakan sama orang di medsos, diamin aja, biar yang nge-follow kita malaikat. Malaikat nge-follow kita banget tuh dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen, yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga pergi. Maryam disuruh diam. Lan ukallimal yaum insiya. Saya nggak akan ngobrol sehari ini. Diam aja, puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu, bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maryam, habis semuanya dihabisin ke Maryam. Akhirnya Maryam itu berat banget pundaknya, diam. Maka Allah memberi dia ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa asyarat ilaihi. Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa isyarat. Fa asyarat ilaihi. Mereka malah bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya Maryam, kamu udah gila. Ternyata kamu bukan cuma hina, bukan cuma rendahan, tapi gila juga ya. Kayaknya stres deh kamu. Masa kita disuruh ngobrol sama bayi? Langsung bayinya ngebelain mamahnya. Kata si bayi teh, ini mama gua disuruh berbakti sama mama gua. Apa kalian? Akhirnya pada takut. Wah, coba bayangin, bayinya bisa ngomong lancar, bahasanya tuh tinggi lah gitu, kayak syair. Qala inni abdullah. Saya itu hamba Allah, kata si bayi. Gak tahu nunjuk-nunjuk apa enggak. Pokoknya gitu aja. Inni abdullah ataniyal kitab. Saya itu dikasih Alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti Alkitab, Injil. Waj'alani nabiyya. Dan Allah jadiin saya seorang nabi. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada, pasti ada keberkahan. Wa awsani bis shalah. Allah perintahkan saya untuk salat. Waz zakah. Allah suruh saya berzakat. Madumtu hayya. Sepanjang hidup saya. Wa barram biwalidati. Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi. Keselamatan buat saya. Yauma wulidtu. Hari ketika saya dulu dilahirkan. Wa yauma amutu. Hari ketika saya diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya. Hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu. Kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong. Mau ngelamar aja bingung mau ngapain. Calon mertua nanya, "Dek, mau ngapain di sini?" Saya juga bingung, Pak, ngapain. Bingung gitu. Saking labilnya. Ini bayi coba. Kenapa bisa gitu, teman-teman? Doa, himmah, life goals dari neneknya. Setelah kisah panjang ini, saya pengen nyimpulin sederhana aja. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita, gak serumit istri Imron, hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan, bahkan dengan keajaiban dan surprise, kejutan-kejutan. Caranya 3. 1, intasdukillah yasdukka. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur pada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu, libatin Allah dong dalam kepengen kita, dalam niat kita tuh. Maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya gak sendiri. Pengen nikah kenapa? Saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin. Walaupun akhirnya dia tidur lagi, gak apa-apa, yang penting gak bangunin.
pengen kuliah ngambil jurusan A, B, C, nggak apa-apa, nggak harus semuanya jurusan agama kan. Ada ilmu syariat, ada ilmu sains. Dan dua-duanya itu bisa jadi ilmu dunia, bisa jadi ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama, ilmu dunia itu ilmu sains bukan. Ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa. Orang belajar sains kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh. Makanya libatkan Allah dalam niat kita. Saya belajar desain karena saya pengen bantu dakwah lewat desain. Saya belajar fotografi karena saya pengen bantu dakwah lewat visual. Saya belajar A, B, C sampai Z karena saya pengen. Artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intas dukillah, kalau kita jujur dalam hal itu, jasduka, Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipsnya, kalau kita pengen life goals kita tuh jadi banget, maka coba libatin Allah dalam niat kita. Tapi kan gak bisa bohong ya sama Allah ya. Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah tahu banget lah, kita mau bohong mau jujur tahu banget. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi sama Allah tuh nggak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah nggak bisa karena dia nggak akan ketipu sama kita. Alimun bidzatis sudur, sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu goals, dalam satu kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridha Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ya yang pertama, kalau kita pengen life goals kita, kepengennya kita, harapan-harapan kita sebesar apapun, tetap mungkin banget untuk terwujud karena Allah nggak ada yang nggak mungkin di sisinya. Ala kulli syai'in qadir. Satu tuh intas dikillah yasduka. Kalau kamu jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah tuh libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan? Biar ada yang mensupport saya buat dakwah. Biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid. Biar ada, semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah ini pasti akan Allah mudahin banget. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak nggak pernah kita nyangka tuh bisa terjadi. Kalau kita intas dukillah, kalau kita jujurnya ke Allah. Terus yang kedua, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua. Ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah keinginan yang terlintas sebentar terus hilang lagi. Itu khawatir. Misalnya kita ngelihat ada di histori kita gitu. Ada anak hafal Quran 30 juz usia 7 tahun. Duh, pengennya kayak gini, dah. Lihat lagi nanti ada yang traveling kemana gitu Raja Ampat, aduh pengennya jalan-jalan kayak gini. Lihat lagi nanti ada yang ternyata baru beli mobil baru, aduh pengen mobil kayak gini. Lihat lagi ada yang baru selesai custom cafe racer, aduh pengen punya motor kayak gini. Gonta-ganti terus tuh keinginannya, ini namanya khawatir. Gak ada satupun yang akan terwujud. Dan kalau itu kebaikan pun tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau azam, keinginan yang kuat, gak terwujud, belum terwujud aja, itu udah berpahala. Jadi kayak kita pengennya bisa menghafal Quran terus berhari-hari, berminggu-minggu dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin. Walaupun kita belum khatam 30 juz, kita udah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh. Makanya kan keajaiban niat itu adalah niat aja ibadah kan. Kalau kita niat memperbanyak ta'adudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik, niat doang itu udah ibadah. Tapi syaratnya niat yang masuk dalam kategori azam, bukan dalam kategori khawatir. Benar-benar pengen gitu. Aduh pengen banget bisa umroh. Ketika ngelihat ada teman kita yang posting lagi
di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pengen banget setiap hari ngelihat kayak gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngelihat orang-orang yang travel, terus kemudian daftar dan berangkat nganterin orang yang selamatan pengen umroh. Karena kita pengen, dan kepengen kayak gini nih kalau kuat di hati kita, namanya azam. Belum terwujud aja udah seperti melakukannya. Dan insya Allah akan Allah wujudkan. Karena itu janji Allah, khawatir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu saya lupa istilah Arabnya, dulu saya sering membahas cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Maryam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa? Karena cemburu kepada Zakaria. Gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan, karena cemburu berat dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan, misalnya ngelihat teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu, segala macam, bantu anak yatim. Terus kita jadi cemburu. Ya Allah, pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial. Karena tuh saya pengen kayak gitu tuh, sedekah. Oh, maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang, sosok, tokoh yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan, kita gak jauh dari itu. Sama kayak dulu ibu saya tuh, kan saya pernah cerita pas lagi ngandung saya, berapa bulan dalam kandungan, di Aceh itu ada musabaqah tingkat nasional ke-17 kalau gak salah, ke-8 kalau gak salah, di Aceh, di Banda Aceh. Ibu saya ngadirin acara penutupan musabaqah, dan qadarullahnya ada satu anak Aceh, Qori, tingkat anak-anak tuh juara 1 pas pengumuman. Namanya kalau gak salah Muhammad Yanis Yahya. Terus karena dia juara, dia disuruh ngaji penutupan gitu kan, perform lagi di penutupan. Pas dengerin dia ngaji tuh ibu saya kayak kena banget gitu, tersentuh banget. Lalu dia ngusap-ngusap perutnya sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya tuh kayak gitu. Itu kata ibu saya. Mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya ini kayak gitu. 12 tahun kemudian, waktu itu Yanis usianya 12 tahun. 12 tahun kemudian ada musabaqah tingkat nasional di Pekanbaru. Saya ikut musabaqah mewakili Aceh tingkat anak-anak Qori, dan alhamdulillah Allah takdirkan juara 1. Dan ibu saya mengatakan, inilah doa saya 12 tahun yang lalu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cemburu dalam kebaikan. Nah, siapa yang sekarang kita cemburui? Boleh teman pas reunian dia datang berdua, cemburu berat kan ya? Apalagi ada cerita dulu tuh, mantan ternyata gitu. Wah, pengen banget gini, ya Allah, gimana nih caranya? Memang gak ada yang lain yang kayak gini. Berat, cemburu yang luar biasa. Bukan cemburu karena happy-nya, seru-seruannya, tapi karena mungkin mereka berdua tuh sekarang kelihatan rukun, soleh-soleha, diberikan anak yang soleh-soleh yang luar biasa. Cemburu yang melibatkan Allah, maka Allah akan wujudkan itu. Seperti cemburunya istri Imran kepada Zakaria, dan cemburunya Zakaria kepada Maryam. 3 ini. Jujur sama Allah, libatin Allah. Terus yang kedua, apa tadi teh? Oh ya, azam, jangan khawatir. Keinginan itu harus kuat, jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti. Dan yang ketiga adalah cemburu. Sama kayak orang yang pengen banget ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya. Karena azamnya kuat, diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa, akhirnya ketemu. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan semua harapan-harapan dan keinginan kita.